Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Fadilah Al-Quran, 40 hadis mengenai keutamaan Al-Quran. Al-Quran adalah pengganti kitab-kitab terdahulu disertai tambahan-tambahan yang khas yang tidak ada dalam kitab terdahulu. Hadis ke-28. Dari Sayyidina Wasilah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diberi surat-surat Sab'ut Huwal sebagai ganti kitab Taurat, surat-surat Mi'in sebagai ganti kitab Zabur, surat-surat Matsani sebagai ganti kitab Injil, dan surat-surat Mufassal sebagai anugerah istimewa bagiku." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Jama'ul Fawaid. Faidah: 7 surat pertama dalam Al-Quran disebut sebagai Sab'ut Tuwal atau 7 surat yang panjang. 11 surat disebut sebagai Mi'in atau surat-surat yang mengandung sekitar 100 ayat. 20 surat disebut sebagai Matsani atau surat yang diulang-ulang dalam pembacaannya. Setelah itu sampai khatam Al-Quran disebut sebagai Mufassal atau surat-surat yang pendek. Inilah pendapat yang termasyhur. Ada beberapa surat yang menjadi perselisihan apakah ia termasuk dalam golongan Tuwal atau Mi'in, termasuk dalam golongan Matsani atau Mufassal. Namun perselisihan itu tidak berpengaruh sedikit pun terhadap maksud dan tujuan hadis di atas. Maksud hadis di atas adalah Al-Quran yang mengandung kitab-kitab samawi yang masyhur yang diturunkan sebelumnya dan mengandung tambahan mufassal, yaitu surah istimewa yang tidak ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Hadis ke-29. Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, "Pernah suatu ketika aku duduk dengan sekumpulan muhajirin yang miskin. Sungguh sebagian mereka tidak memiliki kain yang cukup untuk menutupi badannya dengan sempurna, sehingga sebagian mereka menutupi dirinya dengan badan temannya. Pada saat itu seorang qori membacakan Al-Quran kepada kami. Tiba-tiba datanglah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdiri di dekat kami. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di dekat kami, qori itu pun diam. Beliau memberi salam dan bersabda, 'Apa yang sedang kalian lakukan?' Kami menjawab, 'Kami sedang mendengarkan bacaan kitab Allah.' Beliau bersabda, 'Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan sebagian dari umatku orang-orang yang aku diperintahkan agar bersabar bersama mereka.' Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, kemudian beliau duduk di tengah-tengah kami sehingga jarak masing-masing kami dengan beliau kurang lebih sama. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya agar kami duduk melingkar sehingga wajah-wajah kami terlihat oleh beliau. Beliau bersabda, 'Bergembiralah wahai muhajirin yang miskin, kalian akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kalian akan masuk surga setengah hari lebih dulu daripada orang-orang kaya, sedang setengah hari akhirat sama dengan 500 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Faidah: maksud tidak mempunyai kain yang cukup untuk menutupi badan. Yang ada dalam hadis di atas adalah terlihat sebagai sebagian tubuh selain aurat. Sebab meskipun bukan aurat, jika di depan umum semestinya ditutupi juga. Sehingga di majelis tersebut mereka saling menutupi diri dengan badan saudaranya agar tidak terlihat oleh orang lain. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, mereka tidak segera menyadarinya karena ketawajuhan mereka. Mereka baru menyadarinya ketika beliau telah berada di depan mereka. Sebagai adab, orang yang membaca pun diam. Meskipun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat langsung mereka sedang membaca Al-Quran, beliau tetap bertanya apa yang sedang mereka lakukan.
Hal ini menunjukkan kegembiraan beliau terhadap amalan mereka. Satu hari di akhirat sebanding dengan 1000 tahun di dunia, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Hajj, yang artinya, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun dari tahun-tahun yang kamu hitung. Inilah sebabnya mengapa hari kiamat yang begitu panjang itu disebut Gadan atau hari esok, karena mengikuti perhitungan hari di akhirat. Namun hitungan ini hanya untuk orang-orang beriman secara umum, sedangkan untuk orang-orang kafir dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 4, yang artinya satu hari hitungannya sama dengan 50.000 tahun. Bagi kaum mukminin yang khusus, waktu tersebut akan lebih singkat sesuai dengan derajatnya masing-masing. Bagi sebagian mukmin ada yang lamanya hanya sebagai 2 rakaat sholat qabliyah subuh. Banyak sekali riwayat yang menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran. Demikian juga banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menyimak bacaan Al-Quran. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri diperintahkan untuk turut serta duduk bersama mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas, ada keutamaan yang dapat melebihinya sehingga sebagian ulama berfatwa bahwa mendengarkan tilawat Al-Quran lebih baik daripada membacanya. Karena membaca Al-Quran itu sunnah dan mendengarkannya wajib. Yang wajib itu lebih tinggi derajatnya daripada yang sunnah. Berdasarkan hadis di atas, dapat diambil kesimpulan dari masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu manakah yang lebih utama, orang fakir yang bersabar dengan kemiskinannya atau tidak menampakkan kemiskinannya kepada siapapun. Orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menunaikan kewajibannya. Hadis di atas mendukung pendapat bahwa orang fakir yang bersabar dengan kemiskinannya adalah lebih utama. Kitab Kisah-Kisah Sahabat, Semangat Anak-anak dalam Agama. Kisah keberanian Sayyidina Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma dalam pertempuran melawan bangsa Romawi. Pada zaman kekhalifahan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu pada tahun 26 Hijriah, Sayyidina Abdullah bin Abi Sarh radhiyallahu anhu dilantik menjadi gubernur Mesir, menggantikan Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu. Ia membawa 20.000 pasukan untuk melawan tentara Romawi, sedangkan pihak Romawi telah mempersiapkan 200.000 pasukan. Sebuah pertempuran yang dahsyat. Ketika itu, Jarjir, panglima pasukan Romawi, mengumumkan bahwa barang siapa dapat membunuh Sayyidina Abdullah bin Abi Sarh radhiyallahu anhu, ia akan dinikahkan dengan anak perempuan Jarjir serta diberi hadiah 100.000 dinar. Pengumuman itu membuat sebagian pasukan muslimin sangat khawatir. Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma mengetahui kekhawatiran tersebut, maka ia berkata, "Kita tidak perlu khawatir. Kita juga dapat mengumumkan bahwa barang siapa dapat membunuh Jarjir akan dinikahkan dengan anak perempuan Jarjir dan akan diberi hadiah 100.000 dinar serta akan dijadikan gubernur kota-kota yang dibawa kekuasaan Jarjir." Singkatnya, pertempuran antara kedua pasukan itu berlangsung sengit dan lama. Suatu ketika, Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma melihat Jarjir sedang duduk jauh di belakang pasukannya. Di sisinya ada 2 hamba wanita yang memayunginya dengan bulu-bulu merak. Ketika Jarjir lalai, Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma segera mendekatinya. Jarjir menyangka bahwa orang yang mendekatinya itu utusan untuk menyampaikan pesan damai. Namun setelah dekat, ternyata orang itu menyerangnya dan memenggal kepalanya. Lalu kepalanya ditusukkan ke ujung tombak, sementara pasukan Romawi hanya terpana tanpa dapat berbuat sesuatu. Faidah, Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma saat itu masih sangat muda. Ia anak laki-laki pertama dari kaum muhajirin yang lahir setelah hijrah. Kelahirannya disambut gembira oleh seluruh kaum muslimin. Sebab sudah setahun setelah hijrah belum ada seorang pun dari kaum muhajirin
yang melahirkan anak laki-laki, sehingga kaum Yahudi mengaku bahwa mereka telah menyihir kaum Muhajirin agar tidak melahirkan anak laki-laki. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak biasa menerima baiat dari anak kecil, tetapi beliau menerima baiat Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma pada usia 7 tahun. Ketika perang tersebut terjadi, umurnya 24 tahun atau 25 tahun. Pada usia semuda itu, ia seorang diri menembus 200.000 pasukan musuh lalu memenggal kepala panglimanya. Apa yang ia lakukan tersebut sangatlah menakjubkan. Alhamdulillah, itulah tadi kita telah mendengarkan dua hadis mengenai fadilah Al-Quran. Semoga apa yang telah kita dan juga kisah-kisah sahabat, semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat kita kesankan dalam hati dan kita juga diberikan kefahaman kemampuan untuk mengamalkan dan menyampaikannya. Insya Allah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.